Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman para pejuang sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Di video kali ini kakak akan membagikan pengumuman mengenai pelaksanaan tes kesehatan dan keselamatan si pencatar jalur pola pembibitan perguruan tinggi Kementerian Perhubungan tahun 2023. Namun sebelum kita bahas mengenai pengumuman ini, alangkah baiknya teman-teman bisa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai seleksi penerimaan calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan tahun 2023. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke pembahasan mengenai pengumuman pelaksanaan tes kesehatan dan keselamatan seleksi calon taruna jalur pola pembibitan perguruan tinggi Kementerian Perhubungan tahun 2023. Nah, dari pengumuman ini kakak bisa menyimpulkan ada 7 poin yang harus kalian pahami teman-teman. Di mana poin yang pertama adalah peserta tes kesehatan dan keselamatan si pencatar jalur pola pembibitan perguruan tinggi Kementerian Perhubungan tahun 2023 adalah peserta yang telah mengikuti tes seleksi kompetensi dasar dan dinyatakan dapat mengikuti seleksi lanjutan dengan status PL, PAL, dan RPL sebagaimana pengumuman nomor PG BPSDM 7 tahun 2023 pada website sipencatar.debhub.go.id. Poin kedua, tes kesehatan dan keselamatan akan dilaksanakan secara offline pada tanggal 11 sampai dengan 18 Juli 2023 di 42 titik lokasi sesuai dengan jadwal sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 1. Poin ketiga, pembayaran biaya tes kesehatan dan keselamatan sebagai berikut. A. Menggunakan virtual account yang dikeluarkan oleh UPT lokasi tes dan atau dibayar oleh peserta secara tunai di lokasi pelaksanaan tes. Nah, jadi teman-teman untuk proses pembayaran tes kesehatan kalian bisa melakukan melalui virtual akun atau dibayarkan tunai pada saat pelaksanaan di lokasi tes kesehatan. Poin B, detail bayaran biaya tes kesehatan dan keselamatan, nomor virtual akun, serta jadwal dan pembagian sesi masing-masing peserta dapat dilihat pada pengumuman pelaksanaan tes kesehatan dan keselamatan si pencatar Kementerian Perhubungan yang selanjutnya diumumkan melalui website UPT lokasi tes sebagaimana dapat dilihat pada kolom pembayaran tes kesehatan dan keselamatan tabel lampiran 1. Poin C, kesalahan dalam melakukan pembayaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta. Nah, sebelum kakak lanjut, di sini kakak ingin menginformasikan alangkah baiknya teman-teman membayar secara transfer ke virtual akun saja teman-teman ya, supaya kalian pada saat melakukan tes kesehatan itu tidak memikirkan mengenai pembayaran lagi untuk pembayaran tunai ya. Ini hanya sekedar saran saja, tetapi pada saat pembayaran virtual akun, mohon untuk kalian bisa memperhatikan berapa besarannya, jangan sampai salah, karena kesalahan ditanggung oleh peserta. Kita masuk ke poin 4 teman-teman ya. Peserta tes kesehatan dan keselamatan wajib melakukan cetak kartu peserta si pencatar mulai tanggal 6 Juli 2023 di akun masing-masing pada website sipencatar.debhub.go.id. Nah teman-teman, berarti untuk cetak kartu peserta bisa kalian lakukan pada tanggal 6 Juli tahun 2023 di website sipencatar.debhub.go.id. Poin kelima, peserta wajib menulis nomor formulir yang tercetak pada kartu peserta si pencatar pada saat mengisi seluruh formulir saat pelaksanaan tes kesehatan dan keselamatan. Poin keenam, peserta tes kesehatan dan keselamatan wajib mematuhi tata tertib dan prosedur. Nomor 7, peserta wajib memantau secara berkala portal si pencatar .debhub.go.id dan email peserta yang telah terdaftar. Ketidaktahuan akan informasi dan segala kesalahan atau kelalaian dalam membaca atau memahami pengumuman ini menjadi tanggung jawab mutlak peserta. Nah teman-teman, jadi nanti kakak akan bacakan mengenai pengumuman pelaksanaan tes kesehatan dan keselamatan. Pahami baik-baik, kalau bisa kalian screenshot, jangan sampai kalian salah dalam melihat tanggal ya teman-teman ya. Karena kalau kalian tidak hadir itu bisa dianggap mengundurkan diri. Baik, kita langsung menuju ke lampiran untuk jadwal dan lokasi pelaksanaan tes kesehatan dan keselamatan si pencatar Polbid Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan tahun 2023. Dan di sini kakak harapkan kalian bisa men-screenshot-nya ya teman-teman ya, karena kakak tidak bisa membacanya satu persatu karena jumlahnya yang begitu banyak ya. Nah teman-teman, silakan kalian bisa melihat untuk titik lokasi, tanggal tes kesehatan dan tanggal tes keselamatannya ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk tanggal-tanggalnya itu berbeda-beda ya dari masing-masing titik lokasi. Jadi silakan kalian bisa pahami, pelajari baik-baik, jangan sampai kalian salah tanggal ya pada saat kalian
melakukan tes kesehatan atau kesemataan, atau bahkan kalian tidak datang karena kalian salah melihat tanggal. Harus hati-hati ya teman-teman ya, dan usahakan menjelang tes kesehatan dan kesemataan silakan kalian bisa untuk menjaga dari kondisi tubuh kalian, jangan sampai sakit ya teman-teman ya, apalagi demam pada saat tes kesehatan itu bisa berbahaya. Dan pada saat kalian melakukan latihan tes kesemataan, hati-hati jangan sampai kalian cedera, karena kalau kalian cedera dan tidak bisa mengikuti tes kesemataan, maka resiko gugur sangatlah besar ya teman-teman ya. Baik, setelah itu, di sini kakak akan membacakan mengenai lampiran kedua pengumuman mengenai tata tertib prosedur pelaksanaan tes kesehatan dan kesemataan si pencatat Kementerian Perhubungan tahun 2023. Kita mulai dari tes kesehatan dulu teman-teman ya. Poin pertama, tes kesehatan dimulai pukul 6 waktu setempat atau sesuai informasi pada pengumuman formasi masing-masing lokasi tes. Poin kedua, peserta wajib membawa kartu identitas diri, kartu peserta si pencatat, surat pernyataan persetujuan pemeriksaan kesehatan bermaterai 10.000 yang diunggah di portal si pencatat, menu template berkas. Nah, jadi teman-teman ada 3 hal yang harus kalian bawa ya, seperti dokumen kartu identitas diri, contohnya KTP, SIM ya, kemudian kartu peserta si pencatat dan kartu pernyataan persetujuan pemeriksaan kesehatan bermaterai 10.000. Ini jangan sampai ketinggalan ya teman-teman ya, wajib dibawa. Kemudian poin ketiga, peserta seleksi wajib hadir 60 menit sebelum waktu ujian untuk melakukan proses registrasi. Jangan sampai telat ya teman-teman ya. Kemudian poin keempat, peserta disarankan untuk sarapan pagi dan istirahat yang cukup sebelum pelaksanaan tes kesehatan. Poin kelima, peserta seleksi menggunakan pakaian kemeja putih dan celana atau rok panjang bahan berwarna gelap, sopan dan bersepatu. Poin keenam, peserta tidak terpapar suara bising selama 14 jam dan tidak memakai headset 6 jam sebelum melakukan pemeriksaan. Poin ketujuh, membawa alat tulis. Poin ke-8, peserta tidak diperbolehkan memakai lensa kontak, kacamata, dan perhiasan logam selama proses pemeriksaan kesehatan. Poin ke-9, ketentuan pada saat pemeriksaan kesehatan bagi peserta wanita. A. Berjilbab, mengenakan jilbab instan serta mengikat rambut ke belakang. B. Tidak berjilbab, rambut rapi dan diikat ke belakang. C. Rambut tidak dicat. Poin 10, ketentuan pada saat pemeriksaan kesehatan bagi peserta pria. A. Menggunakan pakaian dalam berupa kaos dalam dan celana boxer. B. Tidak tipe potongan rambut rapi dengan ukuran 1 cm. C. Rambut tidak dicat. Nah, teman-temannya itu berlaku untuk pria dan wanita, rambut tidak boleh dicat. Kemudian poin 11, tidak mengkonsumsi obat atau vitamin kecuali resep dokter dan harap diinfokan kepada petugas pelaksana tes kesehatan apabila teman-teman mengonsumsi obat atau vitamin. Kita masuk ke pembahasan tes kesemataan. Poin pertama, tes kesemataan dimulai pukul 6 waktu setempat. Kemudian yang kedua, peserta wajib membawa kartu identitas diri dan kartu peserta si pencatat. Peserta seleksi wajib 60 menit sebelum waktu ujian untuk melakukan proses registrasi. Jangan sampai telat ya teman-teman ya untuk datang. Kemudian poin keempat, peserta disarankan untuk sarapan pagi dan istirahat yang cukup sebelum pelaksanaan tes kesemataan. Poin kelima, peserta seleksi menggunakan pakaian dan sepatu olahraga. Baik teman-teman ya, demikian dulu untuk pengumuman pelaksanaan tes kesehatan dan kesemataan si pencatat tahun 2023. Semoga kalian bisa untuk memahaminya, jangan sampai salah jadwal, dan tetap jaga kondisi fisik kalian, jangan sampai sakit apalagi cedera. Akhir kata, kakak pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan mengenai informasi si pencatat Kementerian Perhubungan tahun 2023. Akhir kata, kakak pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.